Sudah 5 tersangka ditetapkan Polri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Namun hingga kini motif belum terbuka. Apakah setelah Putri Chandrawati menjadi tersangka, semua skenario akan semakin jelas dan terbuka? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Teguh. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Baik, kami juga masih menunggu bergabungnya kuasa hukum Baradae Eliezer, Roni Talapesi, dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Sugeng Teguh. Pak, ini akhirnya PC ditetapkan menjadi tersangka. Bagaimana nantinya pihak kepolisian dan juga penyidik ini berusaha menggali dari Ibu Putri agar motifnya jelas, Pak, sehingga kasus ini bisa lebih cepat ditangani? Pertama ya, saya prihatin Ibu Putri juga akhirnya dinyatakan terlibat ya. Ini memprihatinkan ya. Karena saya selalu berpikir bagaimana dengan anak-anak mereka. Nah, pada satu sisi kita harus menghargai kerja penyidik karena mereka menemukan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan status Ibu PC sebagai tersangka ini ya. Selanjutnya ya harus diikuti proses ini oleh Ibu PC ya. Kemudian terkait dengan motif ya, menurut saya sudah tidak menjadi penting lagi kita mengungkap motif mana yang tepat. Karena terkait motif sudah disampaikan sendiri di dalam penetapan status Bapak FS sebagai tersangka 340 yang disampaikan kalau tidak salah oleh tim sus ya, bahwa alasan Bapak FS melakukan tindakan pembunuhan itu adalah karena dia emosi, marah, disebabkan harga dirinya dan keluarganya diinjak-injak. Itu sudah cukup untuk memenuhi motif adanya pasal 340 ya. Karena 340 itu adalah satu proses pembunuhan berencana di mana niat untuk melakukan tindak pidana atau delik itu ada jeda waktu dengan proses dilaksanakannya delik. Nah, dalam jeda waktu ini ia itu bisa membatalkan rencananya atau berpikir lain atau melakukan tindakan lain yang sifatnya membatalkan tindakan menghilangkan nyawa. Baik. Oleh karena itu ketika tidak dibatalkan ya terpenuhi unsurnya karena kemarahan itu ya, begitu. Baik, Pak Sugeng dan pemirsa, kami juga sudah bergabung bersama Roni Talapesi, pengacara Barada Eliezer. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore. Ya, Pak Roni, Putri Chandrawati sudah jadi tersangka berdasarkan keterangan klien Anda, Baradae. Apa sebetulnya peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Joshua ini? Apa yang Anda ketahui, Pak Roni? Jadi begini ya Mbak ya, karena rangkaian cerita kronologisnya itu sudah disampaikan juga oleh saksi-saksi ke penyidik. Nah, kaitannya sama kepentingan klien saya adalah supaya kita akan melakukan pembelaan di pengadilan. Karena pasal yang disangkakan kan ini pasal 338 dan 340. Di situ kan jelas dengan sengaja. Nah, kita akan membuktikan di pengadilan bahwa klien saya ini berdasarkan perintah dan dalam situasi tidak bisa menolak. Ya, kalau klien Anda melakukan penembakan ini berdasarkan perintah dari Verdi Sambo, kemudian apakah Putri Chandrawati ikut mengatur dan merencanakan penembakan di Duren 3 tersebut, Pak Roni? Menurut saya itu biarkan saja nanti dari penyidik yang menyampaikan dari Polri mengenai progres pemeriksaan Ibu PC ini, Mbak. Baik, Pak Roni, lalu bagaimana ini kesiapan Baradae untuk menjelang persidangan? Apakah secara psikologi dan juga secara rohani dan juga secara fisik ini siap untuk menjalani persidangan? Ya, saat ini kami sedang memperlengkapi pembelaan kami nantinya di pengadilan. Jadi kita mohon dukungan dari publik untuk Baradae ini. Untuk strategi pembelaan kami di pengadilan sudah kami susun seperti mempersiapkan ahli, kemudian mempersiapkan fasilitas yang meringankan.
Itu nanti kita akan sampaikan ke pengadilan, Pak. Iya. Di persidangan nanti klien Anda Barada Eliezer siap ya untuk terbuka mengemukakan apa yang diketahuinya di persidangan nanti. Iya, kita mohon dukungannya supaya tetap stabil dan akan sampaikan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Siap, Pak Roni. Yang Anda harapkan nanti ke depannya dari pihak hakim, sidang sebaiknya diselenggarakan terbuka atau tertutup? Kalau itu kan kewenangan dari pengadilan ya. Baik, yang Anda harapkan seperti apa, Pak Roni? Ya pastinya klien saya ini kan seperti itu kami sampaikan setelah diterimanya isi dari LPSK, Justice Collaborator, kami berharap bahwa klien saya ini tidak bertemu langsung dengan saudara SS. Nanti itu kita sampaikan. Iya. Pak Roni, sampai saat ini Putri Chandrawati terkesan tidak kooperatif dan belum mau mengemukakan apa yang terjadi sebetulnya di Duren 3 dan di Magelang saat itu. Kalau dari pihak Anda, apakah juga mendorong agar Putri Chandrawati bisa jujur dan kooperatif dalam penyidikan kasus ini? Saya fokus terhadap pembelaan klien saya Baradae. Perlu saya sampaikan bahwa klien saya ini tidak terlibat dalam rencana pembunuhan karena klien saya tidak tahu seperti apa, karena yang dipanggil cuma waktu terakhir kemudian disuruh untuk melakukan penembakan. Jadi itu saya tidak tahu seperti apa nanti materi penyidikan dari DPP. Baik, Pak Roni, kalau konseling yang berlangsung hari ini seperti apa, Pak? Ya, pastinya kita kan posisi yang berat untuk klien saya, jadi konseling ini diharapkan bisa lebih menguatkan saudara-saudara Daid menjelang persiapan persidangan. Baik. Kami beralih ke Pak Sugeng Teguh, Ketua IPW. Pak Sugeng, Putri Chandrawati jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Ini menguatkan pelecehan dihentikan, tetapi Ibu Putri kemudian dinyatakan terlibat. Kalau dia misalnya motifnya misalnya katakanlah perselingkuhan ya antara Nyonya P dengan Brigpol Y ya, semestinya itu karena kehendak bersama, semestinya ya kehendak bersama, tidak ada kehendak dia melakukan satu keterlibatan melakukan pembunuhan. Kalaupun ada karena tekanan daripada suaminya, yaitu Bapak FS, ya, karena tekanan. Kalau ini adalah karena tekanan, maka dia tekanan yang sifatnya psikis atau tekanan yang membahayakan jiwanya, maka dia itu dalam kondisi bisa alasan pemaaf, ya, alasan pemaaf untuk tidak bisa dikenai pasal tindak pidana ini. Makanya menjadi membingungkan. Oleh karena itu kita serahkan ya kepada proses persidangan untuk kemudian kan ini sudah ada penyerahan tahap pertama ya, biar diserahkan kepada persidangan. Kalau motif lain menjadi tidak jelas ya, motif lain menjadi tidak jelas nih jadinya kalau ada seperti ini. Baik, motif lain juga banyak yang beredar adalah di mana Ferdy Sambo dinilai melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anggota kepolisian. Ini juga apakah mungkin membuat seseorang Ferdy Sambo ini membunuh Brigadir J sehingga rahasianya aman, seperti itu, Pak Sugeng? Ya, itu kan pernah saya sampaikan ya, ada motif pengetahuan dari Brigadir Y terkait dugaan praktek tercela oleh FS ya, apakah dalam kaitan tugasnya ataupun yang sifatnya personal ya. Jadi yang sifatnya tercela terkait tugas atau personal, tetapi ini kan tidak terkait dengan posisi Ibu Putri ya. Dengan posisi Ibu Putri tidak ada kaitannya. Kalau itu yang misalnya disampaikan
semua adalah terkait dengan perbuatan tercela dari Bapak FS, tidak ada kaitan dengan Ibu Putri. Mengapa Ibu Putri kemudian mau terlibat ya dengan sadar atau dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam kasus tindak pidana ini? Ini yang menjadi misteri ya. Ketika penetapan Ibu Putri ini justru menjadi misteri buat saya gitu ya. Jadi begitu loh. Ya, Pak Sugeng, menurut Anda apa yang membuat sampai saat ini motif belum juga dibuka, dan apa harapan Anda kepada tim sus yang saat ini masih bekerja mengungkap fakta-fakta kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini? Saya mau sampaikan ya, dengan permohonan maaf kepada publik dan juga media. Konsumsi motif ini kan adalah konsumsi yang memang menarik untuk dibahas, menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat ya. Tetapi dalam penegakan hukum itu tidak seperti itu ya. Misalnya motif yang tadi yang dibicarakan itu motif tentang perlindungan 303 ya, judi. Motif sesuatu yang memalukan atau menjijikkan seperti yang dikatakan Pak Mahfud ya. Atau motif tentang kalau disampaikan ini memalukan kedua belah pihak. Itu aspek sosial saja yang kemudian menjadi renyah dibicarakan di publik. Tetapi ini penegakan hukum. Penegakan hukum itu tidak perlu cerita itu. Penegakan hukum cukup ya memenuhi unsur dia marah karena harga dirinya terinjak-injak, yang terjadi 2 hari sebelumnya dilakukan kemudian 2 hari ke depan. Itu sudah cukup gitu loh ya. Baik, kalau begitu kita harapkan nanti ketika persidangan semoga motifnya ini bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait, dan semoga juga sidangnya terbuka sehingga kita bisa pantau bersama-sama seperti apa jalannya kasus ini. Terima kasih Pak Sugeng Teguh, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di iNews Sore.